Terus imam itu memang ada kesunahan-kesunahan. Ya, pertama kesunahan saktah atau berhenti sejenak. Ya. Jadi umpamanya setelah waladhdallin, ini juga kesunahan makmum. Ojo langsung amin, Mbak. Imamnya sik ketambekan lho. Durung amin, deus amin disiki. Ono sing ngene iki, Pak. Ada ya. Jadi kita upayakan jangan amin dulu. Imamnya cik ambekan dhisik. Nah, amin kalau berbarengan dengan imam, maka berbarengan dengan malaikat, diampuni dosa-dosanya. Nek disiki gak oleh ampunan dari Allah. Ya, waladhdallin. Nah, terus amin ini bareng imam. Ya. Jadi jangan dului. Terus kedua, setelah begitu imam ini memberikan kesempatan dulu membaca Fatihah kepada makmum. Cuma ya gak suwe-suwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Pak. Mungkin juga untuk kita semuanya. Pertanyaannya begini, Ustadz, kadangkala salah seorang imam itu membaca suratnya terlalu cepat atau memang surat pendek, sehingga saya membaca Fatihahnya itu belum selesai, sudah ruku. Bagaimana? Apa saya tinggal pulang? Loh, kok tinggal pulang? Ya, kok tinggal pulang? Jadi begini, menurut madhab Syafi'i, seorang makmum itu wajib membaca Fatihah di tiap-tiap rakaat. Ya, di tiap-tiap rakaat. Rakaat pertama seperti sholat maghrib tadi, setelah imam membaca Fatihah, imam membaca surat, maka makmum wajib membaca Fatihah menurut madhab Syafi'i. Madhab Hambali, madhab Hanafi tidak. Jadi Fatihahnya dititipkan atau ditanggung oleh imam. Nah, bagaimana kalau ada orang yang Fatihahnya itu terlambat? Begini, kalau kita biasa sholat di satu masjid, contoh masjid ini, imam Syiah itu biasanya kalau baca surat itu surat pendek dan cepat, maka kita upayakan secepat mungkin membaca Fatihahnya, ya secepat mungkin, tapi bukan cepat-cepat, ya secepat mungkin. Ya, wah ini imamnya ini biasanya kalkul tok, apalagi kuliah ambek kulhu mamane. Ya, nah Fatihahnya saya percepat, ya. Atau sudah dipercepat tapi masih ketinggalan, kan adanya semacam itu, Pak. Bagaimana? Imamnya ruku, kita juga wajib ikut ruku. Tidak boleh menyelesaikan Fatihahnya. Kalau diselesaikan Fatihahnya imamnya sampai sujud, ya jangankan sampai sujud, setelah ruku imamnya i'tidal kita masih baca Fatihah, nggak sah. Ya, sholatnya makmum ini nggak sah. Jadi kita ikut, sah. Atau ada makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan imam bacaan Fatihah di rakaat pertama, itu makmum masbuk. Jadi kita masuk, lalu kita mendapati imam sudah walam yakullahu, umpamanya gitu ya. Terus kita takbir Allahu Akbar, si baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu kufuwan ahad, terus imamnya ruku, makmumnya masih mendapatkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim saja, tetap ikut ruku, sah sholatnya. Ya, bahkan ngapunten, makmum masbuk sing ketinggalan, imamnya sudah baca surat, kita takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, imamnya ruku, durung maca belas, belum baca Fatihah sama sekali.
bismillah saja belum sempat, tapi sudah takbir, ikut rukuk, dapat 1 rakaat. Ini bisa dibaca di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya, karangan Imam Nawawi. Ya, jadi tidak apa-apa. Cuma bapak-bapak kalau baca Fatihah di belakang itu ya ojo kaya muamal gitu, kira sampai 2 menit baca Fatihah tok. Ya, jadi agak dipercepat, tapi juga tidak cepat-cepat. Terus imam itu memang ada kesunahan-kesunahan. Ya, pertama kesunahan saktah atau berhenti sejenak. Ya, jadi umpamanya setelah waladhdallin, ini juga kesunahan makmum. Ojo langsung amin, Mbak. Imamnya sik ketambekan lho. Durung amin, deus amin disiki. Ono ndek kene iki, Pak. Ada ya. Jadi kita upayakan jangan amin dulu. Imamnya ciambekan dhisik. Nah, amin kalau berbarengan dengan imam, maka berbarengan dengan malaikat, diampuni dosa-dosanya. Nek disiki gak oleh ampunan dari Allah. Ya, waladhdallin. Nah, terus amin ini bareng imam. Ya, jadi jangan dului. Terus kedua, setelah begitu imam ini memberikan kesempatan dulu membaca Fatihah kepada makmum. Cuma ya gak suwe-suwe. Ya, sakta ada, berhenti sebentar lah, supaya makmum ini ada kesempatan baca Fatihah, dan makmumnya dikasih kesempatan baca Fatihah ini mudah-mudahan agak cepat. Nah, setelah itu kalau baca surat walam yakul lahu kufuwan ahad, imamnya jangan sampai langsung di tergesa-gesa takbir. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Ditakutkan Allahu akbar ini termasuk surat Al-Ikhlas karena digandeng. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, ada sakta sedikit. Jadi ada jeda supaya tidak gandeng antara surat sama takbir. Itu. Nah, selanjutnya kalau sudah dari sujud kedua terus naik, itu diupayakan imam ada berhenti sebentar, tidak langsung membaca Fatihah, untuk memberikan kesempatan ngapunten sing tuwek-tuwek cek munggah dhisik, Pak. Saya lihat di sini antara tuwek ambek sing nom akeh sing tuwek ya. Sing nom godok blas iki. Ya. Jadi karena sudah pensiun semuanya ini. Ya. Jadi ini dikasih kesempatan. Jadi makmum masih kerengkel-kerengkel wis maca Fatihah. Itu kita upayakan ada berhenti sebentar aja. Enggak usah lama-lama. Jadi ini umpamanya yang baca Fatihah tadi agak telat atau kurang, tidak masalah, ya. Jadi tetap dimakfu, dan ini boleh langsung ikut rukuk. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan dibantu Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya, melukasi keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya, melukasi jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini yang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.